ngeri loh berpolitik di kantor itu ya kan. Dan kadang dia melakukan itu secara apa ya kayak mengalir aja gitu kan, sehingga orang-orang melihatnya pun juga agak ngeri gitu kan. Nah, masih bersama kami di channel kami NN Talks yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia, tentang kita, karir dan masa depan. Oke, ternyata kalau kita sepengalaman kita bekerja di suatu perusahaan, di kantor yang berpuluh tahun ya mungkin ya. Banyak sekali ternyata intrik-intrik di suatu perusahaan, ya kan, sehingga yang namanya politik itu juga ikut bermain ternyata di perusahaan. Benar nggak, Bu Novi? Ya, betul. Karena bagaimanapun setiap orang yang bekerja, mereka kepingin menjadi bintang gitu ya. Kepingin sukses, kalau bisa paling sukses di antara yang lain. Untuk meraih posisi tertentu itu kan yang merebut posisi itu kan juga banyak orang, bukan satu orang. Sehingga dia akan melakukan cara apapun, ya kan, berpolitik di perusahaan untuk mencapai posisi tersebut dan dia menjadi bintangnya. Betul. Nah, supaya kita tidak terjerat ke dalam lembah office politik, kita akan sharing bagaimana supaya kita tetap berkarir cemerlang, tetapi kemudian kita tidak membuat suasana yang tidak harmonis di kantor. Betul. Karena gini, ngeri loh berpolitik di kantor itu ya kan. Dan kadang dia melakukan itu secara apa ya kayak mengalir aja gitu kan, sehingga orang-orang melihatnya pun juga agak ngeri gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya dimanapun ada, meskipun benar-benar ada atau kita mempersepsikan ada seperti itu lebih halus lagi lebih halus lagi, atau bisa jadi ada salah satu di antara teman kita yang pada dasarnya bawaannya tuh sudah seperti itu. Jail gitu kan, terus apa ya namanya, ya agak-agak sirik gitulah. Kalau bahasa anak sekarang tuh julid gitu ya. Dan orang-orang seperti itu adalah biasanya dia carmuk. Betul. Cari muka. Itu cara yang dia lakukan. Dia cari muka. Gitu. Jadi bahasa kasarnya sebenarnya dia mau nyikut gitu kan. Betul. Nah, tapi secara halus dia akan mencari muka di atasan dia bahwa dia adalah yang paling bagus dan paling cemerlang karirnya di antara teman-temannya. Iya. Sehingga atasan fokusnya ke dia. Betul. Ya, tapi jangan kemudian buat yang mau berkarir jadi takut loh ya. Waduh, ternyata di perusahaan kau kerjanya akan nemuin orang kayak gitu ya. Seperti ini, bukan. Maksud kami bukan seperti itu. Ini adalah situasi buruk yang mungkin akan Anda hadapi. Betul. Karena ini selalu ada dan dimanapun fenomena ini terjadi. Betul. Itu. Dan sepengalaman kami menangani klien kami juga akan menemukan orang-orang seperti itu di perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Betul, ada yang benar-benar sangat sadar mereka menciptakan suasana gitu ya. Jadi dibuatlah skenario-nya seperti itu. Artinya kalau ini mereka punya planning A, B, C seperti itu. Atau ini tadi mereka secara nggak sadar karena kepingin sukses melakukan apapun yang dia pikir benar, padahal itu bisa jadi merugikan orang lain. Betul. Tapi bagi dia, saya nggak ngerugiin orang lain tuh. Bener nggak? Nemuin kayak gitu. Saya nggak ngerugiin orang lain tuh. Betul. Kalau misalnya orang lain merasa rugi, ya berarti dia prestasinya nggak bagus-bagus amat. Aku aja yang bagus. Bener nggak? Iya. Tetapi kan bukankah nggak enak ya kita mencapai sebuah posisi, kita mencapai keberhasilan dengan kemudian kita menyikut gitu ya. Bagi dia itu enak-enak aja. Betul. Tapi bagi rekan-rekannya nggak enak banget. Betul. Nah, jadi harusnya seperti apa nih kalau kita berkarir di kantor supaya teman-teman ini nggak sampai berbuat yang seperti ini. Iya. Nah, ketika orang tersebut melakukan suatu politik untuk mencapai jabatan tertentu, otomatis kinerja di suatu tim tersebut tidak akan berjalan dengan bagus. Terganggu. Karena apa? Merasa ada yang dikorbankan. Benar nggak, Bu Novi? Betul. Dan ketika orang yang dikorbankan itu sakit hati, dia juga tidak akan mensupport atau mendukung kinerja dari temennya yang melakukan sikut-sikutan tadi dengan baik juga. Betul. Dan dampak yang lebih luas adalah ini tadi secara kinerja tim secara keseluruhan.
Tetapi secara pribadi sebenarnya yang bersangkutan nih si sumber office politik Ya, ini, si A ini akan punya atribut yang negatif yang kemudian akan membuat dia ini dikenal sebagai musuh dalam selimut, seperti itu. Sehingga orang akan berhati-hati kalau dengan dia. Kemudian ya apapun yang dia akan kerjakan itu tidak menjadi kurang disupport, seperti itu. Dan biasanya orang yang melakukan itu dia punya kemampuan persuasi yang luar biasa. Betul, betul. Jadi caranya dia berbicara di depan atasannya itu sangat luar biasa, sehingga atasannya akan terfokus ke dia, bukan ke orang yang lain atau tim yang lain. Benar nggak? Betul. Ketika kita berkarir sebenarnya kita ini kan punya goal kita adalah ya ini tadi, kita bisa semaksimal mungkin mengerjakan peran-peran atau fungsi-fungsi yang menjadi tugas kita pada saat itu gitu kan. Nah, bagaimana ketika mengerjakannya itu sebenarnya sampai kapanpun sebenarnya bahasa prestasi itu yang akan bicara. Jadi kalaupun ada gini, banyak sekali perusahaan yang penilaian kinerjanya itu juga istilahnya belum jelas juga, belum jelas, sehingga KPI-nya juga tidak jelas, kemudian target kerja juga tidak jelas. Itu yang seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga pengukuran prestasi kerja dari seorang itu juga bias, bener nggak? Betul. Sehingga ya ini tadi akhirnya malah jadi timbul office politik yang kemudian ini tadi merusak kinerja secara keseluruhan. Tetapi Anda punya pilihan, kalau menurut saya Anda punya pilihan untuk menampilkan kinerja yang terbaik, maka berikan effort yang terbaik, bukan dengan cara-cara seperti ini. Karena nanti dimanapun Anda berada, Anda akan bisa survive kalau memang Anda sudah terbiasa untuk melakukan yang terbaik. Jangan lupa, kalau kita bekerja, kita itu tidak selalu punya atasan yang satu terus ya. Atasan kita bisa ganti-ganti. Jadi bisa jadi kalau kita hanya sekarang baik dengan atasan ini, ketika kemudian yang di atas ini ada perubahan posisi, organisasi, kemudian kita ganti atasan, atau kita bekerja, kita pasti kalau mau karirnya sukses, kita akan pindah ke tempat-tempat yang lain. Nah ini tadi, Anda akan dilihat oleh orang banyak gitu. Jadi kalau Anda mau main office politik seperti ini, mesti hati-hati karena nggak semua atasan juga bisa seperti itu. Dan dibegitukan, betul. Bahkan bisa jadi khawatirnya gini, bahwa dia main politik, jangan salah, temennya, rekan kerja lain itu juga main politik juga, bukan hanya dia. Nah, akhirnya kan juga tidak baik. Kenapa? Temennya itu melihat si A melakukan politik, ya kan? Si B nggak nerima dong. Dia akhirnya juga melakukan politik juga. Wah, kalau kamu seperti itu, ya aku juga bisa loh ya. Betul. Ayo, kuat-kuatan. Nah, hingga akhirnya ya kinerja dari organisasi atau tim tersebut atau divisi tersebut bubar. Betul. Dan yang harus diingat adalah apa? Ketika kita bekerja, sama seperti ketika kita akan masuk bekerja, yang penting itu adalah attitude gitu ya. Jadi sepinter apapun kemampuan kita, tetapi kalau attitude kita ini negatif, maka itu tadi jangan salah bahwa Anda bisa juga tidak bisa dilihat kinerja Anda oleh atasan yang lain. Dan tidak semua atasan yang dia tahu bahwa dia di dalam timnya ada apel busuk nih gitu ya, ada apel busuk seperti ini, maka dia akan lebih baik dia akan membuang apel busuk ini daripada merusak apel-apel yang lain yang di dalam tim. Karena kalau atasan dia orientasinya kepada hasil, maka pasti dia kepingin timnya solid, suasana kerja harmonis, sehingga kemudian tim ini kerja dengan enak, seperti itu. Nah, yang kasihan lagi ketika si atasan tersebut tidak paham kalau dia dipolitisasi, karir si atasan itu kira-kira gimana, Bu Novi? Stuck juga nggak? Pasti stuck, karena timnya nggak berkembang dengan optimal, gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas juga terkait dengan gimana sih atasan punya anak mas. Ya, jadi intinya gitu, bahwa kita harus pahamin kita bekerja itu adalah tim, ya kan? Kita bukan kerja seorang diri. Dan kalau kita mau main politik, jangan salah, orang lain juga bisa main politik, bukan hanya kita. Dan ketika pada akhirnya kita mencapai jabatan tertentu, dan itu bukan berdasarkan kinerja kita, tapi berdasarkan cari muka tadi, mengikut tadi, dan sebagainya. Dan ketika Anda di jabatan tersebut, tim Anda yang di bawah ini melihat itu, mereka juga akan bisa tanda kutip, Bu Novi bilang tadi, ngembosin gitu kan. Dan ketika ngembosin, kira-kira kinerja Anda bagus apa enggak? Enggak juga.
Pada akhirnya Anda akan capek sendiri karena apa? Anda tidak punya tim yang solid yang support Anda. Betul, dan kita tidak fokus pada hal-hal yang harus kita kerjakan. Kita akan capek ngurusi hal-hal yang lain, intrik-intrik ya. Tentu kan? Padahal secara emosional itu lebih capek daripada kita benar-benar kerja dan kemudian butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Dan ketika itu terjadi dan atasan Anda yang lainnya melihat Anda tidak bagus, habislah karir Anda. Dan ketika Anda habis karir Anda bosan, bukan bosan sih, karena sudah stuck, ya kan? Karena sudah tidak bisa naik, Anda pindah ke tempat lain, perusahaan lain, bisa resign, pindah ke perusahaan lain. Apakah Anda akan melakukan yang sama? Berpolitik lagi? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi, hindari bermanuver, bermain politik di suatu perusahaan. Oke, tidak ada manfaatnya, lebih baik fokus pada tanggung jawab utama Anda dan raihlah prestasi dengan berdasarkan kinerja yang bisa Anda tunjukkan semaksimal mungkin. Itu terkait dengan karir, terkait dengan intrik dan politik di dunia pekerjaan. Jadi sampai ketemu lagi ya. Oke. Di topik berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel kami dan komen terkait dan mungkin komen terkait dengan permasalahan Anda di dunia pekerjaan yang bisa jadi akan kami bahas di video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa juga like dan share. Ya.